Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Desiana dengan NIM 2300018007 dari Prodi Informatika dari kelas A. Di sini saya dan teman saya yaitu Mozanik Alfifiani Kanahaya dan Wahyu Indriani. Kami akan menjelaskan program kami yaitu tentang kalkulator bangun datar. Nah, di sini kami akan menjelaskan dulu secara keseluruhannya. Yang pertama itu kami akan menjelaskannya tentang latar belakang kami membuat program tersebut. Nah, kami adalah program kalkulator bangun datar, di mana kami melihat dari latar belakangnya, yaitu kemajuan teknologi pendidikan semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan alat bantu pembelajaran yang efektif, khususnya dalam bidang matematika. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah perhitungan bangun datar yang memakan waktu, rentan terhadap kesalahan, dan kurang mendukung pembelajaran interaktif. Hal ini terutama menjadi kendala dalam dunia pendidikan, di mana siswa sering kesulitan memahami konsep geometri tanpa bantuan alat perhitungan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan sistem kalkulator bangun datar yang tidak hanya akurat tetapi juga dirancang untuk mempermudah proses pembelajaran dengan pendekatan teknologi modern seperti object oriented program. Nah, di sini kami mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang ada dari program yang kami buat, yaitu ada beberapa yang kami dapatkan, yaitu pertama, proses perhitungan luas dan keliling bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jejer genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran masih dilakukan secara manual, yang seringkali menimbulkan kesalahan hitung. Nah, yang kedua itu tidak ada sistem yang terintegrasi untuk menghitung berbagai jenis bangun datar secara otomatis, akurat dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir dari masalah yang kami jumpai yaitu kesalahan dalam memasukkan data sering terjadi karena belum ada tersedia validasi otomatis pada sistem perhitungan yang ada. Nah, setelah kami mengidentifikasi masalahnya, kami mendapatkan juga rumusan masalahnya, di mana kami bagaimana cara merancang kalkulator tersebut, memanfaatkan konsepnya, dan memastikan hasil perhitungan yang dihasilkan oleh sistem akurat melalui penerapan validasi input yang efektif. Tujuan kami adalah untuk, seperti yang saya jelaskan di rumusan masalah, yaitu mengembangkan program, yaitu sistem bangun datar untuk mempermudah dalam dunia pendidikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya ada sistem kalkulator bangun datar. Di sini ada kelas bangun datar yang merupakan kelas interface. Kelas interface ini berisi ada 5 metode, dan 5 metode ini akan diwariskan kepada kelas-kelas lainnya. Ada trapesium, jejer genjang, layang-layang, belah ketupat, lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, 5 metode ini akan diwariskan kepada kelas-kelas tersebut. Hanya saja isi dari metode-metode tersebut akan berbeda di setiap kelasnya. Dan metode-metode ini menggunakan overriding, yaitu nama metode dan parameternya sama, hanya isinya saja. Jadi itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya dan saya akan menjelaskan codingannya di kelasnya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada selamat datang di kalkulator bangun datar. Kemudian di sini ada ada 3 pilihan, yaitu menentukan keliling bangun datar, menentukan luas, dan keluar dari program. Nah, yang pertama ini adalah keliling bangun datar. Nah, di sini kita memiliki 8 bangun datar yang bisa kalian pilih untuk menentukan keliling dan luasnya. Yang pertama itu ada persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jejer genjang, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Di sini nanti kalian akan memasukkan pilihan kalian untuk menentukan bangun datar apa yang ingin ditentukan kelilingnya. Misalkan di sini kita ingin memilih persegi. Jadi di sini kita akan menginputkan sisinya. Lalu di sini kita memanggil kelasnya yaitu persegi, membuat objek baru yaitu P dengan mu sama dengan persegi. Kemudian di kelas persegi itu terdapat konstruktor yang menggunakan satu parameter, yaitu untuk sisi. Jadi kita di sini panggilnya persegi, dalam kurungnya itu sisi. Kemudian kita akan memanggilkan metode yang ada di dalam kelas tersebut, yaitu p.info hasil. Di sini iskel berfungsi untuk menandakan jika ini tuh adalah infonya untuk keliling. Jadi nanti
info yang keluar itu hanya keliling. Kemudian selanjutnya adalah P untuk proses hitung keliling. Jadi di sini itu selain untuk mendapatkan hitung keliling sama luas, di sini juga ada prosesnya. Di dalam proses itu ya penggambaran secara lebih rinci lah bagaimana pencarian keliling dari persegi. Oh ya, tadi sempat disinggung juga ada kelas interface yaitu Moodletter. Jadi di sini tuh ada isinya tuh 5 metode, cuma nama metodenya aja sama parameter yang mungkin sekiranya akan dipakai. Kemudian untuk menggunakan atau mengimplementasikan interface ini di setiap kelas bangun datarnya itu dipanggil dengan implements bangun datar. Seperti itu. Ini mungkin untuk persegi panjang, segitiga. Nah, di dalam segitiga ini juga terdapat pilihan seperti segitiga sama sisi, sama api, sementara dan juga sekop. Di segitiga juga terdapat metode tambahan seperti untuk mendapatkan sisi miring. Untuk rumusnya ya menggunakan Pythagoras seperti biasanya. Yang di sini ini kebalikan dari tadi, kalau tadi sudah menghitung keliling, ini menghitung luas. Biasanya sama aja. Untuk iskel yang di info hasil ini diinisialisasikan untuk di case 2 itu iskel itu false, yang menandakan itu enggak keliling gitu. Kalau yang pertama ini di dunia pakai true, jadi dia keliling. Dan yang terakhir itu untuk keluar. Dan ini kalau untuk error atau inputannya selain 1, 2, 0. Mungkin gitu aja. Oke, kali ini kita akan mencoba menjalankan program yang telah kita buat. Jadi kita mau nyoba mencari keliling dulu ya. Sini mau pengendak berapa? Banyak. Memasukkan panjang persegi panjang, misalkan 4. Dan lebarnya 2. Rumus keliling persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Jadi 2 kali ini panjangnya 4 ditambah lebarnya 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. 2 dikali 6 sama dengan 12. Gitu. Supaya kita untuk menentukan luas. Kita mau dulu, habis itu masuk ke 2. Kita masuk ke persegi. Kita segitiga. Jadi ya. Segitiga sama siku-siku. 4. Kita masukkan alas 3, tingginya 4. Rumus dari segitiga itu, rumus dari luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2. Jadi 3 dikali 4 dibagi dengan 2. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Dan dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, di sini juga ada hasilnya, yaitu luas segitiga siku-siku sama dengan 6 cm kuadrat. Kemudian untuk proses hitungnya dari diketahui ditentukan. Kita keluar lagi, misalkan kita inputnya selain yang ada di pilihan, akan muncul error inputan tidak valid. Serah masukkan 0. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan, mulai dari latar belakang, masalah-masalah, terus identifikasi masalah, terus menjelaskan secara UML-nya dan codingannya. Setelah yang terakhir ini adalah mengcompile program tersebut, dan ya seperti yang tampak di layar berjalan sesuai yang kita inginkan. Mungkin itu aja yang mungkin dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.